Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya anggota dari kelompok 5 yang bernama Sanka Sherunwandani dengan NIM 191224051 akan mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Peran Sintaksis Subjek dalam Konstruksi Kalimat Dasar Bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester saya, mata kuliah Keterampilan Presentasi Akademik yang diampu oleh Bapak dosen Denang Satria Nugroho, SSMA. Dalam poin-poin presentasi kali ini terdapat 3 poin presentasi yang akan kita bicarakan dalam presentasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta metode. Yang kedua, pembahasan. Dalam pembahasan terdapat 4 poin, yaitu hakikat, yang pertama, yang kedua, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1. Yang ketiga, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2. Dan yang keempat, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3. Dan poin yang terakhir, yaitu penutup, terdapat kesimpulan. Mari kita mulai yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar bahasa Indonesia merupakan permasalahan linguistik yang belum selesai dibahas. Ditinjau dari segi produktivitasnya, semua kalimat dasar mewajibkan adanya distribusi fungsi subjek bersama predikat sebagai pasangan minimal atau dilengkapi dengan objek, dan keterangan sebagai pasangan distribusi fungsi yang lengkap. Baik dilisankan maupun dituliskan, peran sintaksis subjek dan predikat tidak dapat ditiadakan karena keduanya adalah fungsi utama pembangkit kalimat dasar. Yang kedua, rumusan masalah. Terdapat 3 poin rumusan masalah, yaitu bagaimana peran sintaksis subjek yang berdistribusi bersama predikat bervalensi, yang pertama 1, yang kedua 2, dan yang ketiga 3. Tujuan, terdapat 3 tujuan, yaitu mendeskripsikan peran sintaksis subjek yang berdistribusi bersama predikat bervalensi 1, 2, dan 3. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan pengumpulan data, bentuk data, sumber data, serta analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 2 teknik. Yang pertama teknik simak, yang kedua teknik catat. Bentuk data merupakan kalimat bahasa Indonesia. Sumber data yang digunakan berupa teks produksi dari penutur bahasa Indonesia usia anak-anak, artikel media massa, buku kumpulan isai, cerpen, novel, dan peneliti sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, analisis data. Menggunakan metode AGI, serta teknik-teknik yang pertama, teknik dasar, teknik baca markah, teknik lesap, teknik perluas, dan teknik ubah wujud. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pembahasan. Peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1. Menurut Sudarsono 1992 halaman 2 menyatakan dalam struktur sintaksis verba yang cenderung mengisi fungsi predikat memiliki hubungan yang erat dengan objeknya. Status subjek yang berdistribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 1 yang tidak berafiks seperti verba mati, pergi,
dan bangun. Mati merupakan suatu verba keadaan, pergi dan bangun merupakan verba proses. Status peran suatu konstituen dapat diketahui hanya bila status konstituen yang lainnya juga diketahui. Contohnya seperti matilah Rasus, Rasus meninggal, pergilah dia meninggalkan tempat ini. Pemajuan verba dengan penambahan artikel lah menyebabkan konstruksi kalimat menjadi kalimat turunan, bukan kalimat dasar. Perluasan yang sifatnya gramatikal terjadi ketika ditambahkan konstituen letak kanan predikat yang secara fungsional berfungsi sintaksis keterangannya. Pada peran objektif subjek tidak hanya berasal dari distribusi bersama verba bervalensi satu yang berwujud dasar atau tidak berafiks, tetapi juga berwujud verba berafiks. Pada peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi satu, terdapat 3 peran subjek dalam konstruksi kalimat dasar yang berpredikat verba bervalensi satu, yaitu objektif, terdapat verba statif, agentif, terdapat verba aktif, dan pengalam, terdapat verba pasif. Yang kedua, peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2. Ada 2 pola dalam konstruksi subjek yang berdistribusi bersama predikat yang berpengisi verba bervalensi 2. Yang pertama, peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berprefiks men, ber, dan di. Dan yang kedua, peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berkonfiks mekan, mei, dan berkan. Peran subjek yang berdistribusi bersama predikat verba yang berprefiks me-en, ber, dan di, contohnya seperti aku melihat, dilihat, dia. 2 pola dalam konstruksi subjek yang berdistribusi bersama predikat yang berpengisi verba bervalensi 2. Bila perluasan pada verbanya gramatikal, peran subjek belum tentu berstatus agentif. Serta contoh yang kedua, Teti menguraikan atau mengurai isi cerita. Dalam bentuk peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 2, terdapat 3 bentuk, yaitu objektif, agentif, dan pengalam. Objektif, verba statif, objek instrumen yang pertama, yang kedua verba statif, objek objektif, agentif, verba aktif, objek objektif, pengalam, verba pasif, objek objektif. Peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3. Ada 2 istilah dalam predikat berpengisi verba bervalensi 3, yaitu bistransitif dan bistransitif. Bistransitif merupakan tipe ketransitifan klausa yang menyangkut pelaku, penderita, dan lingkupan. Lalu, bistransitif sendiri merupakan verba yang menghendaki 2 objek gramatikal, 1 objek langsung dan 1 objek tak langsung. Contohnya seperti, Tuhan mengaruniai saya talenta. Profesor Putu membekali saya daya juang. Tuhan merupakan subjek, saya dan talenta merupakan objek pertama dan objek kedua. Profesor Putu merupakan subjek, saya merupakan objek pertama, daya juang merupakan objek kedua. Objek pertama sebagai objek langsung, dan objek kedua sebagai objek tak langsung.
predikat berpengisi verba bervalensi 3 mempunyai 2 syarat, yaitu argumen letaknya di kiri dan 2 argumen secara beruntutan letaknya di kanan. Dengan begitu, verba bervalensi 3 tidak hanya berupa aktif saja, tetapi juga ada pasif, sehingga peran subjeknya pun bertambah dan tidak hanya agentif, melainpun objektif juga terdapat. Bentuk dari peran sintaksis subjek dalam distribusi bersama predikat berpengisi verba bervalensi 3 terdapat 2 peran subjek. Yang pertama objektif dan agentif. Objektif verba pasif, objek 1 agentif, objek 2 instrumental. Agentif verba aktif, objektif 1 benefaktif, objek 2 instrumental. Lalu kita akan memasuki poin ketiga atau yang terakhir, yaitu penutup. Kesimpulan dari presentasi pada hari ini, peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar bahasa Indonesia yang berpredikat verba terdiri atas 3 tipe kaidah distribusi, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A mendeskripsikan distribusi peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar berpredikat verba bervalensi 1. Tipe A mendeskripsikan distribusi peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar berpredikat verba bervalensi 2. Dan tipe C mendeskripsikan distribusi peran sintaksis subjek dalam kalimat dasar berpredikat verba bervalensi 3. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi ini, karena saya pun menyadari bahwa saya masih perlu banyak belajar untuk mengolah kata-kata yang keluar dari mulut saya, serta belajar untuk menjelaskan bagaimana cara menjelaskan yang baik untuk dari presentasi yang saya buat. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.